Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit NTS. Pada video kali ini saya akan bahas tentang sebuah kasus. Tapi sebelum lanjut ke kasusnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalain juga notifikasinya biar kalian tahu kalau saya upload video terbaru. Kasus ini membahas tentang sebuah drama perselingkuhan, pengkhianatan, dan persengkongkolan. Kasus ini juga sempat menggemparkan kota Surabaya pada tahun 2012 lalu. Dia adalah Murni Cahyani, berusia 21 tahun. Murni ini yang merupakan seorang wanita cantik yang tinggal di desa Pelang, kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Murni ini diketahui sudah pernah menikah, namun pernikahan Murni ini tidak berlangsung lama, Mang. Pernikahan Murni dan suaminya ini hanya bertahan selama 2 minggu. Pada saat proses perceraian yang sedang berlangsung, Murni ini dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Roberto, yang berusia 19 tahun, tinggal di desa Sembiroto, kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Roberto yang biasa dipanggil Tito ini merupakan teman tapi mesranya Murni. Tito dan Murni ini berkenalan sekitar 5 bulan yang lalu. Bahkan di saat Murni masih belum menikah, Mang. Pertemuan Tito dan Murni terjadi secara tidak sengaja, yaitu ketika mereka berdua sedang menonton sebuah konser musik di lapangan yang tidak jauh dari rumah Murni. Tito ini adalah seorang siswa yang baru saja lulus dari SMK Bakti Samudra, Surabaya. Keakraban Tito dan Murni pun akhirnya berlanjut dengan saling berkirim kabar melalui pesan singkat. Selain itu, tidak jarang pula keduanya bertemu dan melakukan hubungan layaknya suami istri, Mang. Hal tersebut diakui langsung oleh Tito. Dan menurut pengakuan dari Tito, Murni ini dikenal sebagai sosok perempuan yang cukup materialistis. Hal tersebut dikarenakan Murni seringkali meminjam sejumlah uang kepada Tito, Mang. Kemudian seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta di antara keduanya pun semakin menggebu-gebu, Mang. Namun Tito mulai sering dibuat kesal, cemburu, serta sakit hati. Karena Tito seringkali mendapati adanya sebuah pesan singkat yang cukup mesra dari laki-laki lain di ponsel miliknya Murni. Berdasarkan penemuan pesan singkat tersebutlah Tito menarik sebuah kesimpulan jika Murni mempunyai hubungan dengan beberapa pria. Tito juga berpikiran jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh Murni dalam segi materi saja, Mang. Tito yang merasa marah, cemburu, sakit hati, dan merasa kesal diperlakukan seperti itu, mulai merencanakan untuk menghabisi Murni. Kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 2015, Tito ini sempat meminta bantuan kepada salah satu temannya yang bernama Cora untuk mengantarkannya ke sebuah tempat yang berlokasi di pertigaan Sendang Mantuk, Lamongan. Sesampainya di sana, Tito ini langsung meminta Cora untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian pada malam harinya, sekitar jam 8 malam, Tito ini mengirimkan sebuah pesan kepada Murni dan meminta Murni untuk datang ke Sendang Mantuk. Ajakan Tito tersebut langsung disetujui oleh Murni. Sementara itu, Murni yang menerima pesan cinta dari teman tapi mesranya itu segera berangkat ke Sendang Mantuk dengan menaiki sepeda motor miliknya. Namun sebelum berangkat, Murni ini sempat berpamitan kepada keluarganya yang ada di rumah jika Murni akan keluar sebentar untuk memberi pulsa di konter yang tidak jauh dari rumah mereka. Sesampainya di tempat pertemuan tersebut, Tito langsung mengajak Murni untuk jalan-jalan ke kawasan hutan yang berlokasi di hutan Morong Nyamplung, Kembang Bahu, Lamongan. Jarak hutan Morong Nyamplung dengan Sendang Mantuk memang tidak jauh, Mang. Dan jaraknya hanya sekitar 5 km. Sehingga keduanya pun berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Murni. Selama dalam perjalanan dari Sendang Mantuk ke hutan Moro Nyamplung, keduanya ini sempat bersenda gurau, Mang, dan terlihat baik-baik saja. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah sampai di tempat tujuan, tepatnya di sekitaran pembuangan sampah yang ada di kawasan hutan itu, secara tiba-tiba Murni ini mengajak Tito untuk melakukan hubungan dewasa, Mang. Tito yang saat itu tak kuasa untuk menolak ajakan dari sang pujaan hati, langsung mengiyakan ajakan tersebut, Mang. Dan mereka pun di sana bercocok tanam. Diketahui keduanya melakukan hubungan dewasa itu di atas sepeda motor. Nah, setelah keduanya selesai melepaskan nafsu birahinya, Tito yang saat itu dipenuhi rasa curiga serta cemburu memilih untuk menjauh sekitar 3 meter dari posisi motor berhenti.
Dan pada saat itu Murni sedang memainkan ponsel miliknya. Melihat hal itu, Murni langsung nih menyadari jika Tito sedang marah. Sehingga Murni langsung nih mendekati serta memeluk Tito dari belakang. Tapi Tito yang memang dari awal sudah mempunyai niat buruk, langsung. Kemudian Tito serta membenturkan sebuah batang kayu berkali-kali, Mang. Murni langsung tangan teman tapi mesranya sendiri, Mang. Setelah yakin jika janda kembang tersebut udah tiada, Tito langsung nih merampas semua perhiasan yang melekat pada tubuh Murni, seperti kalung, cincin, serta anting. Setelah menghabisi nyawa Murni serta mengambil seluruh harta benda dari sang kekasih, Tito bergegas nih melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Murni. Keesokan harinya pada siang hari, ada nih seorang warga yang saat itu kebetulan sedang melintas di daerah tersebut, Mang. Dan dikagetkan dengan sesosok jasad perempuan dalam kondisi terkelungkup di area sampah itu. Mengetahui hal tersebut, warga itu langsung menghubungi pihak kepolisian setempat, dan polisi yang mendapat laporan pun segera nih datang menuju lokasi. Kemudian jasad itu segera nih dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung nih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari jejak serta bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Berdasarkan hasil identifikasi, jasad itu diketahui bernama Murni Cahyani, berusia 21 tahun. Setelah terungkap nih identitas korban, pihak kepolisian pun bergerak nih secara cepat dengan menginterogasi beberapa saksi, termasuk keluarga dan beberapa teman dekat dari korban. Selain itu terdapat bukti berupa sidik jari yang menempel pada tubuh korban, sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk mengkerutkan pelaku dalam kasus ini. Berdasarkan temuan sidik jari tersebutlah, pihak kepolisian langsung nih memburu keberadaan Tito yang diduga sebagai pelaku dalam kasus ini. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2015, aparat kepolisian dari Polres Lamongan berhasil nih menangkap Roberto Setiawan atau Tito di daerah Sembiroto, Gresik, Jawa Timur. Namun pada saat penangkapan tersebut, Roberto ini sempat nih mengelak tuduhan penghilangan nyawa Murni. Dan Roberto juga melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian. Sehingga pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan menghadiahi Roberto timah panas di bagian kakinya. Di dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil nih menemukan barang bukti lain, yaitu ponsel milik Murni yang belum sempat dijual oleh Tito. Pihak kepolisian pun langsung menggiring terduga pelaku ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat diinterogasi, Tito ini akhirnya mengakui nih jika dirinya melakukan penghilangan nyawa terhadap Murni, Mang. Menurut pengakuannya, Tito terpaksa nih menghabisi kekasihnya karena merasa sakit hati serta cemburu, sehingga membuat Tito menjadi gelap mata. Atas perbuatan tersebut, Tito dijerat nih dengan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Roberto Setiawan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa Murni. Nah, Mang, itulah sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa Murni Cahyani. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberi ketabahan serta doa terbaik untuk korban Murni Cahyani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Mang, jika kalian memiliki saran tentang crime story di mana aja, silahkan komentar. Nanti saya akan bahas tentang rekomendasi dari kalian semua. Sekian video dari saya. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.